Setelah mengatakan hal yang membingungkan, wanita itu menghilang seperti bayangan, meninggalkan genangan darah di jok tengah, juga bau amis yang membuat perutku mual. Loro blonyo, dari mana wanita ini tahu tentang ritual itu? 11. Apa ada 11 ritual yang lain? Kalau benar begitu, sungguh gila. Tapi bisa juga 11 nyawa seperti sebelumnya, tapi keduanya sama-sama mengerikan. Aku masih termenung saat suara klakson membuatku terlonjak. Sebuah mobil truk di belakang terhalang karena panther yang melintang di tengah jalan. Aku bergegas menepi perlahan. Sang sopir truk membuka kaca dan melambaikan tangan, memastikan jika aku baik-baik saja. Setelah aku mengangguk sambil tersenyum, mobil truk dengan bak kuning itu melaju meninggalkanku. Pak Debas dan Pak Ade, aku harus menghubungi keduanya sebelum terlambat. Sudah kesekian kalinya wanita itu mendatangiku. Ritual itu pun sungguh mengerikan, mengoyak perut wanita hamil. Aku kembali mual mengingat bagaimana pria itu memasukkan tangannya ke dalam perut wanita yang meregang nyawa. Di sisi lain, aku masih memasak sarapan, sedangkan Mas Bambang sibuk mencuci panther hitam di depan garasi. Beberapa kali pria itu terdengar mual, seperti hendak muntah. Aku hanya tertawa saja. Pasti dia menemukan genangan darah semalam. Pak, semalam ada apa toh? Kok di jok tengah banyak darah? Bapak ndak luka kan? Tanya Mas Bambang saat kami sarapan di meja makan. Gak ada apa-apa kok, jawabku cepat. Tapi pria berkumis di hadapanku ini menatap penuh selidik sambil menyuap nasi dalam mulutnya. Bapak iki ngapusi, ada apa toh Pak? Ya nanti kalau saya cerita, Mas Bambang ribut minta tidur sekamar. Malas ah, saya kan normal, ledekku sambil tertawa. Wah, Pak Andra ini biar duda lapuk begini, saya juga masih mau sama perempuan. Pria ini bersungut-sungut sambil meneruskan makannya. Ya kalau begitu nikah sana. Belum ada yang pas Pak. Ya jangan cari yang gadis, yang janda saja. Sebenarnya ada, tapi masih pendekatan Pak. Mau tak mau aku tertawa sampai tersedak. Gila, macam anak baru gede saja pakai acara pendekatan. Orang mana? Tanyaku lagi setelah minum segelas air. Ada Pak, tetangga kampung. Katanya nunggu saya balik dari sini buat lamaran. Weh, gerak cepat dong. Pria di depanku ini mengangguk tersipu seperti anak muda. Ya saya tunggu undangannya kalau begitu, ucapku sambil berlalu membawa piring ke wastafel dan mencucinya. Mas Bambang sudah bersiap di dalam Land Cruiser. Saat aku bertanya kenapa tak pakai panther, masih amis, ujarnya sambil menggidik berulang kali. Kami melaju di jalanan yang ramai, berpapasan dengan beberapa truk juga pick up yang mengangkut beberapa orang bercaping. Setelah menempuh perjalanan lama 3 jam, kami sampai di barisan kebun tebu milik warga. Bedanya di sini, batangnya berwarna lebih gelap dan lebih tinggi dibandingkan tebu di area Lampung. Keadaan iklim membuat varietas tebu seperti ini memang cocok untuk tanah Jawa yang subur dan cenderung lembab. Walah, kok kayak di Lampung ya Pak? Bedanya jalannya nggak debu. Mas Bambang kembali berkelakar dengan suara medoknya. Dengar-dengar, kebun tebu ini sudah dari zaman Belanda loh Mas, terangku lagi. Weleh, wes suwi banget ya Pak. Aku hanya mengangguk sambil sibuk mengunyah roti yang kami beli di perjalanan sambil membaca laporan semalam. Lagi-lagi aku lupa menghubungi Pak Ade. Alamat yang diberikan Mas Bagus tak sulit untuk kami temukan. Dengan petunjuk jalan dan juga bertanya pada beberapa orang, kami sampai. Tepat di pinggir jalan sebuah bangunan tua yang tertutup semak belukar dan rimbun pohon lamtoro yang lebat. Di tengah bangunan sebuah cerobong asap putih kusam menjulang, juga dinding asbes yang berkarat. Vandalisme membuat bangunan ini makin kotor. Padahal pagar sudah dikunci dengan rantai yang melilit, lalu digembok sedemikian rupa. Pak, bener ini tempatnya? Mas Bambang melirikku yang masih mengamati bangunan itu dari kejauhan. Sepertinya bener Mas. Kok serem sih Pak? Yakin mau dibeli? Namanya saja pabrik tua. Ya serem Mas. Justru kalau nggak serem, saya malah curiga, terangku sambil terus mengamati. Kami menunggu hampir setengah jam dari janji yang ditentukan.
hingga sebuah sedan Corolla hitam sampai dan berhenti tepat di hadapan kami. Pria gempal yang aku kenal turun dan mendekat. "Itu orangnya Pak Andra?" Mas Bambang kembali bertanya. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Hatiku kembali cemburu. Setelah turun dari mobil, aku membanting pintu sekuat mungkin, melepaskan amarah. Setelah basa-basi yang memuakkan, pria ini membuka gerbang berkarat lebar-lebar. Seorang pria berpeci turut bersama Mas Bagus. Namanya Pak Toto, juru kunci pabrik sekalian satpam yang bertugas menjaga bangunan pabrik. Mas Bambang mendekat sambil terus mengusap tengkuknya. Padahal ini masih terang. Kumis boleh tebal, tapi kalau urusan dengan demit, Mas Bambang trauma luar biasa. Kami berempat berjalan menerobos tanah lapang dengan beton yang hancur dan penuh belukar. Di pojok jalan, sebuah pos dengan timbangan besi tertutup riuk jelantir dan rimbun pohon pisang yang berbuah. Terus lurus menuju 3 bangunannya berjajar. Mas Bagus menjelaskan satu persatu bangunan. Yang paling besar adalah pabrik utama. Lalu di sisi sebelah kanan, tepat di sampingnya adalah gudang gula yang sudah roboh. Sedikit ke belakang, bangunan lain berlantai 2 merangkap kantor, juga mes, dan juga laboratorium sekaligus. Keadaannya tak kalah usang. Atap bangunan pabrik pun hilang sebagian. Sebuah pohon asam menyembul dari dalam bangunan. Pasti butuh modal besar untuk membangunnya kembali. Sebuah pintu besar berbentuk setengah lingkaran khas bangunan tua kami buka bersama. Pengap, singup, dan lembab. Mataku menangkap siluet belasan makhluk asing astral yang bersembunyi dalam gelap bayangan di sudut ruangan yang lembab dan becek. Sebenarnya makhluk astral memang begitu jika ada manusia, kecuali jika pongah atau demit kelewat iseng yang mendekat. Pria gempal ini masih menerangkan semua bagian pabrik yang terbengkalai lebih dari 20 tahun lamanya. Sebuah pondasi mesin berlumut menegaskan usianya yang tua. Jika dihitung dari peluang yang ada, mungkin sekitar 8-10 tahun aku baru bisa balik modal. Jelas lama. Ratusan bahkan ribuan dolar pasti mengalir bagai air. Tapi setidaknya lebih baik daripada mengendap jadi deposito, kendati bunganya bisa dipanen, tapi kalau jadi aset, pasti lebih banyak untungnya. Otakku terus berputar tentang uang. Hampir 2 jam kami berjalan, memeriksa semua bangunan, hingga tiba di bagian paling belakang. Kolam, tempat pengolahan limbah berisi air hitam yang berlumut. Beberapa pohon beringin tumbuh di sisi kolam yang lain dengan akar gantung yang lebat, membuat suasana semakin anyep. Mas Bambang dan Pak Toto sayup saling bicara jauh di belakang. "Jadi gimana Pak Andra? Ini semua termasuk areal yang ada sekitar sini. Luasnya kurang lebih 60 hektar dari batas kampung terakhir." Pria di sampingku menyilangkan tangannya. "Sebenarnya saya sedikit ragu. Lumayan ini kalau mau dibangun lagi, jujurku. Jadi, ya saya bicarakan dulu dengan rekan saya. Bawahan Pak Andra, rekan Mas Bagus, mereka bukan bawahan saya." Pria di sampingku hanya manggut-manggut. Sebenarnya dia enak juga diajak bicara tentang bisnis. Tapi pertanyaan yang berikutnya menghancurkan moodku seketika. "Semalam pulang jam berapa dari rumah Mbak Adis?" "Gak lama dari sampean pergi," jawabku sekenanya. "Bukannya habis maghrib?" Dari mana dia tahu? Mas Bagus sudah pergi setengah jam yang lalu, tapi aku masih membeku. Sendirian, berdiri di tepi kolam limbah yang bongkor. Remuk dada dan cemburuku menggelora hebat. Pria itu dengan mudahnya berkata jika akan menikahi Adis cepatnya, langsung di depan wajahku. "Keparat, sialan!" Hatiku masih terbakar amarah. Tapi dari dalam kolam yang hitam, beberapa sosok wanita muncul dari dalam air dengan mata yang berlubang dan wajah hancur, tertawa lirih mengejekku. Tak lama kuduku meremang dan seseorang berbisik mengatakan sebuah nama, "Raden Setia." "Bangsat!" Aku berteriak sekencangnya, kesal, marah, dan benci pada pria gempal yang lancang. Pada ibu mertuaku juga. Adis. Aku membenci semuanya, terlebih pada takdirku yang tak kunjung usai. Aku tak ingin lagi berurusan dengan demit sialan. Aku hanya ingin hidup dengan Adis seperti sebelumnya.
Sementara itu, langkah kaki seseorang terdengar tergesa-gesa mendekat. Sebuah tepukan lembut menyadarkanku untuk menahan bulir air mata yang menggenang. "Pak, sampean kenapa?" Mas Bambang menatapku penuh khawatir. "Saya benci, Mas, sama diri saya sendiri." "Bapak kangen Bu Adis nggih?" Aku menggeleng berulang kali. Terus, aku hanya membisu meski pria itu terus bertanya. Akhirnya Mas Bambang menyerah dan menuntunku kembali dalam mobil. Hembasan pendingin udara di dashboard tak mampu meredakan api cemburuku yang menghebat. "Mas Bambang, saya mau tanya, tapi tolong jawab dengan jujur, bisa?" Suaraku memecah kebisuan kami. "Ono apa toh, Pak?" "Bisa nggak?" Tegasku lagi membuat Mas Bambang segera menjawab. Enggak, monggo Pak Andra." "Saya sama Mas Bagus gantengan siapa?" Mas Bambang malah tertawa terpingkal-pingkal, membuatku berjak sebal. Salah satu tangannya melepas setir untuk mengusap ujung matanya yang berair. Sialan, dia membuatku makin kesal. "Yalah, yuk ganteng bapak lah kemana-mana." "Memang kenapa toh, Pak?" Mas Bambang masih terus saja tertawa. "Laki-laki itu calon suami Adis." Seketika gelak tawa Mas Bambang sirna. "Seng bener, Pak." Aku hanya mengangguk pelan. "Wah, amit Pak Andra, sepuroni." Aku hanya menarik nafasku yang sesak. Sebuah pikiran gila terlintas dalam kepalaku. Tapi bayang wajah polos si kecil Aji membuatku kembali waras. Kami sampai di rumah sekitar jam 3 sore. Dari lantai 1, dering telepon terdengar, membuatku bergegas naik ke atas. Beruntung aku masih sempat mengangkatnya. Suara seorang pria membuatku lega. Pak Debas menelpon dari wartel di terminal, mengabarkan jika dia sudah sampai. Tanpa menunda waktu, Mas Bambang segera meluncur menjemput pria nyentrik yang kerap berulang kali membantuku. Akhirnya, Pak Debas sampai juga. Seperti biasa, akek warna-warni menghias jari jemarinya. Tanpa basa-basi lagi, kami langsung bicara tentang petunjuk, juga mimpi, juga satu nama yang kerap menggangguku. "Le, sehari sebelum Pak Sigit datang, aku gali kubur 4 orang anak laki-laki yang tenggelam." Pak Debas mulai bercerita. "Malam sebelumnya, aku mimpi diundang ke hajatan. Awakmu ngerti opo sing ono nang dhuwur meja?" Terang saja aku dan Mas Bambang menggeleng. 4 anak laki-laki yang dikuliti dan dimakan beramai-ramai. Wajah mereka sama persis dengan korban tenggelam sing tak kubur. Yang paling aneh, jari jemari mereka hilang. Kata warga dimakan hiu. Tapi kenapa cuma jarinya? Kan tidak mungkin. Artinya mereka tumbal. Tapi ritual yang mana? Aku belum juga paham. Aku kembali menunjukkan sebaris bait dalam bahasa Jawa yang tak sengaja aku tulis sebelumnya. "Pak D, ini artinya apa?" "Janin kemambang bakal wiji dadi anak menungso. Diraup kalih butong lebur dadi siji. Ojo ditangisi, mergo iku rego sing wis disepakati." Artinya ini syarat lelaku yang mereka buat. Sudah pasti iblis itu minta darah. Sek, iki wijil? Pak Debas kembali mengurut kepalanya, berpikir. Aku yakin masih ada petunjuk lain, Le. Sebaiknya kita ketemu dulu sama Pak Adik. Kalau dugaanku tepat, pasti ono sing liyane. Sementara itu, di sisi lain, berendam dalam air hangat membuat lelahku menghilang. Apalagi saat aku menyelam, rasanya nyaman. Tapi isi kepalaku terus berputar, merangkai petunjuk yang kami dapatkan. Kemungkinan angka 11 itu adalah 11 ritual. Salah satunya Loro Blonyo, tebu manten, wanita hamil yang dibunuh, juga makam yang dibongkar. Ada 3, lalu sisa 8. Mungkinkah ibu yang membunuh putranya sendiri juga termasuk salah satu ritual juga? Aku menggeleng cepat. Mungkin wanita itu mengalami depresi. Jangan terburu-buru. Selain Robert, sisanya 10 orang. Aku harus tahu siapa saja mereka. Mas Agung, anak itu pasti punya petunjuk lain. Apa aku harus membawanya masuk ke dalam pusaran ini? Lagi-lagi menjadi matahari, kenapa harus aku? Bukankah Pak Debas juga seorang titisan? Apakah semua ini berujung pada buyutku? Kakek, sebenarnya apa yang kau lakukan? Kebencianku pada diri sendiri semakin menguat.
Nyeri di kepala memaksaku bangkit dari dalam bak, mengurasnya lalu bersiap. Dari dalam kamar suara Pak Ade juga Pak Ade Bas selamat-selamat terdengar dari bawah. Pria itu sudah datang rupanya. Aku bergegas keluar kamar, menemui keduanya yang berbincang di ruang tamu dengan sepiring keripik emping dan kopi hitam. Lah, udah tidur leh? Pak Ade Bas terkejut melihatku turun sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Aku hanya menggeleng. Rambutmu tuh yo dicukur loh leh, biar ndak repot. Lanang kok gondrong. Ucapnya membuat Pak Ade tertawa renyah. Pak Ade Bas memang kerap meledek demikian. Nanti saja, biar Adis yang motong Pak Ade, ujarku sambil duduk di hadapan Pak Ade dan meraih keripik emping di atas meja. Memangnya dia mau balik karo awakmu? Pak Ade Bas terus saja meledek sambil terkekeh. Asem tenan. Ya doain Pak De, bukannya malah ngeledek. Mas Bambang kemana? Jawabku sekenanya, sambil terus mengunyah emping yang sedikit pahit. Sepertinya masak di dapur. Pak Ade menjawab sambil tertawa dan ikut meraih keripik di atas meja. Tak lama suara berisik Wali yang beradu mempertegas jawaban Pak Ade. Akhirnya setelah makan malam dengan nasi goreng Mas Bambang yang kelebihan garam, kami mulai mengumpulkan informasi yang ada. Di atas meja tamu, tumpukan foto bertebaran. Pak Ade Bas mulai melihat satu persatu foto dengan seksama. Korban yang dibongkar, ada berapa makam Mas Aji? Jumlah yang dilaporkan, ada 9 Pak De. Tanggal kematian mereka semuanya sama. Ucapnya sambil membandingkan semua foto satu persatu. Sontak aku kembali mengamati satu persatu foto yang ada. Sialan, benar juga. Wah, bisa-bisanya saya kelewatan. Pak Ade pun sepakat. Artinya, tanyaku cepat. Le, kalau urusan sama ritual sihir, mereka pasti punya pola. Awakmu ngerti ndak? Semesta ini ibarat dawai raksasa dengan angka sebagai nada dasar. Setiap getarannya seirama dengan garis kehidupan setiap orang. Nah, sihir ibarat nada sumbang yang tercipta dari kombinasi angka yang ada, merubah takdir dengan cara yang haram. Jadi ingat-ingat gue le. Pak Ade Bas bicara dengan berwibawa. Lagi-lagi sikapnya mengingatkanku tentang Raden Setia. Pak Ade Bas, kemarin ada satu petunjuk tentang kasus perempuan yang bunuh diri setelah menggorok anaknya. Pak Ade kembali bicara setelah mencatat kesimpulan Pak Ade Bas dalam jurnalnya. Opo kui? Dia janda yang tinggal berdua saja. Menurut beberapa saksi, sehari sebelum kejadian, korban sempat cerita kalau menemukan uang di jalan dalam kantong plastik warna hitam. Saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak, tapi besoknya musibah itu terjadi. Kali ini raut Pak Ade Bas berubah, seperti takut, tapi juga marah. Uangnya masih ada? Ada, karena rasanya janggal. Langsung diamankan sekaligus sama kantongnya juga. Makin ndak bener ini. Andra, besok kita pergi. Pergi? Kemana Pak De? Awakmu bakal weruh dewe, jangan ditunda lagi. Pak De, saiki awakku njaluk tulung. Duit iku dibakar ae. Terus cari semua kasus yang mirip, apapun yang janggal. Semoga saja firasatku salah, tapi kalau sampai ini benar, artinya mereka mulai bergerak. Mereka itu siapa Pak De? Tanyaku kebingungan. Begitu juga dengan Pak Ade. Kamu pikir titisan itu cuma cengkoro bolo? Bedanya kalau titisan kaum kita mengikuti garis nasab. Para iblis ini, bolo upoto, mereka bisa dengan bebas memilih manusia yang mereka tunjuk. Para pengabdi iblis, manusia dengan hati yang gelap juga serakah. Manusia yang merendahkan dirinya sendiri. Pak Ade Bas. Dan aku mengatakannya secara bersamaan. Artinya 11 orang di pertemuan itu juga mereka. Pak Ade Bas mengangguk tanpa ragu. Sedangkan Pak Ade terus mengusap tengkuknya. Karena kali ini udara tiba-tiba terasa berbeda. Aroma kematian tercium pekat di udara malam yang dingin. Hari masih gelap, tapi dering telepon menjerit menyadarkanku yang baru saja terlelap. Semalam aku bermimpi pria gila itu lagi. Bahkan kali ini dia mengoyak korbannya
sambil bersenandung. Sinting, psikopat gila, makiku saat terbangun. Dering telepon berganti suara tegas Pak Ade yang terburu-buru. Saat aku bertanya, kata-katanya membuatku siaga seketika. Pak Andra, ada korban lagi. Perempuan hamil yang dibunuh, ucapnya terburu-buru. Jadi semalam, dasar sial. Mobil SUV masuk ke dalam pelataran rumah sakit yang padat. Suara klakson mobil meminta jalan pada segerombol pedestrian membangunkan Pak Debas di kursi tengah. Kami berdua serentak turun kecuali Mas Bambang yang penakut. Dia memilih untuk menunggu di mobil. Mengko kulo gelo Pak, begitu ujarnya. Pak Debas hanya bisa menggeleng berulang kali dengan kelakuan Mas Bambang. Wong lanang kok wedingan. Meski sudah disindir demikian, Mas Bambang kekeh tak mau ikut. Sepanjang lorong yang ramai, Pak Debas berujar jika sebenarnya semalam dia sudah mendapatkan firasat. Namun saat mencoba mencari lokasi, tiba-tiba tabir gaib menghalangi pandangannya. Sama sepertiku, selama mimpi semalam pun wajah si pelaku tak terlihat, seakan tertutup bayangan yang gelap. Tadi pagi, setelah menerima informasi Pak Ade, kami memutuskan untuk melihat mayat korban. Mungkin saja kami bisa mendapatkan petunjuk lain. Firasat ini memang menyebalkan, membuat rasa bersalahku dan Pak Debas semakin besar. Di ujung lorong paling jauh, pria tegap berseragam itu sudah menunggu dengan Mas Agung. Setelah perkenalan singkat, Pak Ade mengajak kami masuk ke dalam. Seorang laki-laki menuntun kami menuju lemari pendingin yang terbuat dari besi. Setelah menarik salah satu laci besar, bau formalin langsung menyeruak tajam, memenuhi seluruh ruangan. Masker tebal yang aku pakai ternyata masih sanggup ditembusnya. Mataku sampai perih. Meski begitu, aku terpaksa menahannya. Bau pedas ini mengingatkanku dengan bau chemical di gudang pabrik, bau kimia. Setelah kantong mayat itu dibuka, bau amis naik membuatku mual. Belum lagi wajah korban yang hancur. Pak Debas dengan tegar membuka salah satu kelopak mata yang tinggal separuh, lalu menyentuh tengah kening wanita itu dengan jari jempolnya sambil membisikkan kata, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sekian detik pria itu memejamkan mata lalu beralih menatapku penuh kesedihan. Pak Debas menghela nafasnya berulang kali. Pegang sini. Pak Debas menuntunku untuk melakukan hal yang sama. Meski tak mengerti maksudnya, aku menurut saja. 1 detik setelah ujung jariku menyentuh kulit mayat yang dingin, kalimat basmalah aku ucapkan. Dalam kegelapan mataku yang tertutup, kilasan peristiwa itu berputar. Hingar-bingar acara pernikahan yang bahagia, disusul kabar kehamilan, lalu semua euforia itu berubah menjadi mimpi buruk. Peristiwa mengenaskan yang aku lihat dalam semalam. Namun kali ini aku mendapati hal yang lebih mengerikan. Di balik tembok yang lain, puluhan lilin membiaskan altar pemujaan dengan puluhan tabung kaca berisi janin merah yang disusun mengelilingi patung kambing dengan postur yang aneh. Binatang bertanduk itu duduk bersila seperti manusia. Di atas pangkuannya, sebuah tabung kaca berisi patung lain. Seorang anak laki-laki berkepala rusa dengan tanduk cabang 9 terbuat dari emas, terendam darah yang mulai membeku. Sungguh ganjil. Pria itu tertawa saat meletakkan janin yang dibawanya, lalu memasukkannya ke salah satu tabung yang berisi cairan pengawet. Seketika aku teringat ucapan sosok wanita yang meminta tolong padaku untuk menyelamatkan bayinya. Jadi ini maksudnya. Setitik meneh, ngabruk nyawaku lengkap. Julung kembang, titisan, persetan. Seharusnya takdir itu jadi milikku, bukannya keturunan Salim. Dasar keparat. Ya, suaranya menggema, penuh dengan dendam dan amarah. Salim lagi-lagi berhubungan dengan buyutku. Seandainya saja aku bisa bertemu dengannya, pasti sumpah serapah aku tumpahkan semua. Karena darahnya semua harus aku tanggung, mengorbankan Abang Aji dan Robert. Amarahku naik. Sebuah tepukan menyadarkanku. Gambaran pria yang tertawa itu pun memudar.
Cahaya lampu ruangan memaksa mataku mengernyit setelah sekian lamanya terpejam. "Piye, wes reti?" Aku mengangguk menjawab Pak Debas yang menyilangkan tangannya di belakang punggung lalu menuntunku keluar ruangan. Pak Ade dan Mas Agung sontak bangkit dan mendekat. "Gimana Pak Andra? Dapat petunjuk?" tanya Pak Ade seketika. Aku mengangguk. "Saya dapat, tapi bukan pelakunya. Wajahnya tertutup kabut." "Lalu petunjuknya?" "Nama ritual ini." Aku bicara sambil melirik Pak Debas yang terpejam sambil mengurut keningnya. "Kalau begitu, apa nama ritualnya, Pak?" Mas Agung seketika antusias, tapi aku menggeleng, membuat pria itu sedikit kecewa. "Maaf Mas Agung, saya belum bisa kasih informasi. Tapi Mas Agung bawakan yang saya minta." Wajah Mas Agung segera berubah sambil mengangguk dan berkata, "Abdi teh sudah bawa Pak Andra data orang-orang yang kemarin ada di pertemuan. Tapi apa Pak Andra yakin mereka bukan orang-orang biasa? Saya mah takut nanti malah kenapa-napa." "Kalau masalah itu, saya yakin sama Allah Mas Agung," jawabku mantap, disusul anggukan Pak Debas. "Menungso kuwi kudu pasrah karo sing kuwasa, tapi kudu ikhtiar dhisik." Nasihat Pak Debas kembali terucap, membuat Mas Agung melongo. "Nuhun Pak Dek, abdi teh teu ngarti bahasa Jawa." Jujurnya sambil menggaruk dagu membuat kami tertawa. Walah, begini susahnya kalau beda bahasa, tapi sedikit banyak ketegangan kami mengendur. Akhirnya kami memilih untuk meneruskan pembicaraan ini di rumah saja. Setidaknya lebih aman, karena dari tadi perasaanku berubah gelisah. Entah apa sebabnya. Mas Bambang segera menuju dapur menyiapkan makan siang untuk kami berlima. Selain sopir, pria itu juga merangkap sebagai koki, membuatku sedikit sungkan. Tapi setiap kali aku mengerjakan pekerjaan rumah, pria berkumis itu justru mencak-mencak, padahal aku ini bosnya. Satu persatu dokumen pemberian Mas Agung kami baca di ruang tamu. Pria Sunda itu mulai menjelaskan setiap lembar dokumen berisi foto pria dan wanita yang berjumlah 10 orang. Salah satunya Robert. Dari informasi yang disampaikan Mas Agung, rupanya perkumpulan usaha ini sudah ada sejak zaman kolonial dan Robert adalah anggota yang paling muda. Selembar foto lama menarik perhatianku. Barisan pria dan wanita yang menghadap kamera dengan wajah yang kaku. Satu wajah yang aku kenal menatap dengan angkuh Bu Yun, ibu kandung Robert. Itu anggota perkumpulan sekitar tahun 1965. Waktu itu berbarengan dengan peristiwa berdarah. Kalian mah pasti tahu. Mas Agung kembali mengobrak-abrik lembaran kertas lain dan kembali menunjukkannya padaku. Sebuah lembaran foto hitam putih yang jauh lebih lama. Kertasnya bahkan sudah kuning dan rapuh. Barisan pria dan wanita dengan wajah yang berbeda. Ini tahun 1910 bersamaan dengan wabah pes. Aku pikir semua sudah selesai, tapi sekali lagi Mas Agung menunjukkan foto lain yang berwarna. Kali ini barisan wajah orang-orang yang aku kenal dan berjumlah 9, karena itu Robert sudah tak ada. Ini yang terbaru, tahun 1998 kemarin. Peristiwa tragedi bulan Mei. Entah kenapa, setiap Mas Agung menyebutkan tahun dan kejadian berdarah yang ada, kami seperti sepakat jika ini teh baru dugaan. Tapi setiap mereka berkumpul, sesuatu pasti terjadi. Aneh pisan. Mas Agung kembali menggaruk dagunya. Tapi justru dari sikapnya aku merasakan kejanggalan. Dari mana Mas Agung mendapatkan data sedetail ini? Seakan mengerti isi kepalaku, pria ini kembali bicara. Abdi jeung Pak Ade dapat foto-foto ini teh dari kolega sesama jurnalis, terangnya untuk meyakinkanku dan Pak Debas. Kalau begitu, bisa saya minta tolong satu lagi boleh? Wanita ini namanya Bu Yun. Bisa cari tahu lebih banyak tentang dia? Pintaku sambil menunjuk salah satu foto. Abdi tak bisa janji Pak Andra, tapi insya Allah nanti diusahakan. Mas Agung kembali menulis dalam jurnalnya. Pak Ade akhirnya angkat bicara. Awalnya dia ragu, sepertinya pria itu sudah tak tahan untuk mengatakannya. Sebenarnya ada satu hal yang membuat saya sedikit tak mengerti. Apa hubungan semua kasus pembunuhan ini dengan perkumpulan mereka?
Pak Debas yang sedari tadi diam akhirnya mengatakan satu hal yang mengejutkan semua orang. Mau copat 11. Iblis Polo Upoto yang paling mengerikan. Kolo Durmo. Bersambung. Terima kasih Simple Dandy SM 123. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.